hanya perlu membawa kebiasaannya, cara bicaranya yang sehari-hari, kemudian gesturnya sehari-hari, ya tentu saja mereka merasa tidak asing dengan itu semua, itu sudah melekat pada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Lama sudah kita tidak berjumpa dalam channel belajar teater karena ada beberapa hal yang mau tidak mau harus dibereskan dan tak terhindarkan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia saat ini. Dan mudah-mudahan juga semangat untuk berkarya tidak pernah redup di dalam diri kita. Dalam kesempatan ini saya ingin membincangkan lagi satu hal yang untuk beberapa orang barangkali sudah cukup menjenuhkan, sudah membosankan atau merasa nggak perlu lagi membincangkan hal ini, yaitu perihal acting. Nah, tentu saja akan melibatkan teman-teman yang memang masih menekuni teater dengan konvensi-konvensi dramaturgi yang sudah ada, yang lama ya. Apakah itu Stanislavski, Boleslavski, dan metode-metode lainnya yang tentu saja masih percaya kepada karakter. Dengan begitu artinya masih percaya pada, maksud saya percaya di sini masih bekerja dengan menggunakan metode-metode seni peran atau acting yang semuanya itu bermuara pada penciptaan karakter. Mengapa ini perlu saya katakan? Karena dewasa ini kita ada dalam satu fase di mana parameter-parameter itu sebagian besar sudah bergeser. Kita nggak bisa lagi menggunakan parameter yang lama untuk melihat fenomena yang baru. Misalnya soal seni peran, soal acting, ada banyak hal yang sudah bergeser. Konsep-konsep atau pendekatan dramaturgi yang sudah sifatnya lintas disiplin dan lain sebagainya. Khususnya mengenai acting, misalnya pengaruh pandangan post-dramatik, konvensi mengenai dramaturgi itu kemudian berubah ketika salah seorang peneliti dari Amerika Serikat, dia salah seorang peneliti teater kontemporer Amerika, Elinor Poe, pada tahun 1996 menulis tentang The Death of Character, ya, matinya karakter. Ini didasarkan pada perkembangan teater kontemporer di Amerika ketika itu. Nah, kematian karakter ini mau tidak mau akan berdampak pada berakhirnya konvensi-konvensi dramaturgi yang lama. Apakah itu terambil dari Stanislavski, Boleslavski, ataukah Grotowski, atau metode-metode yang lainnya. Nah, pandangan postdramatik ini tentu saja dipengaruhi oleh postmodernisme, khususnya mengenai dekonstruksi subjektivitas. Ya, jadi saya ulangi bahwa postdramatik ini sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan atau pemikiran postmodernisme, khususnya mengenai dekonstruksi subjektivitas. Nah, ini yang kemudian mempengaruhi pendekatan-pendekatan teater yang kemudian sampai saat ini kita kenal sebagai postdramatik. Dekonstruksi subjektivitas ini juga mau tidak mau artinya juga membongkar lagi pendekatan-pendekatan atau konvensi-konvensi kita terhadap seni peran, yakni terhadap karakter. Itulah mengapa pada pertunjukan-pertunjukan teater yang melabeli dirinya postdramatik, kita tidak bisa lagi melihat karakter dalam pengertian yang lama. Yang main yang nggak mesti aktor, siapapun bisa ikut main di atas panggung, siapapun bisa ikut hadir di atas panggung. Jadi karena pendekatannya sudah berbeda. Oke, kita nggak mungkin berpanjang-panjang di situ, tapi barangkali di lain kesempatan kita bolehlah sedikit membincangkan tentang postdramatik ini dan implikasi-implikasinya kepada perkembangan teater. Nah, saya mengatakan ini tentu saja apa yang saya akan bincangkan nanti mengenai seni peran atau acting ini ada di wilayah yang berbeda dari tren, dari perkembangan
yang masih membawa semangat post dramatik tadi. Jadi anggaplah apa yang akan saya bincangkan ini untuk teman-teman yang masih berkutat untuk ngurusi acting atau seni peran dengan konvensi-konvensi yang lama. Saya maksud konvensi yang lama ini ya konvensi yang sebelum hadirnya post dramatik dan lain-lain post, ya, post dramatik atau post modernism atau post strukturalis dan pokoknya berbagai macam post. Yang jelas mungkin bukan post dan giro ya. Oke teman-teman, kita langsung saja. Satu hal yang sering mengganggu saya, mengganggu dalam pengertian menggelisahkan saya, bagaimana menjelaskan ini adalah ungkapan mengenai bermain secara wajar atau bermain secara natural atau berakting secara natural atau secara wajar, ya, secara alami. Nah, jargon ini sangat dikenal baik di kalangan orang-orang film maupun orang-orang teater. Khususnya kalau pendekatannya masih realisme, ya. Nah, tuntutan untuk bermain natural, bermain alamiah atau bermain secara wajar ini menjadi cita-cita setiap aktor. Namun persoalannya pemahaman mengenai kewajaran, kealamiahan, kenaturalan ini yang barangkali bisa kita bincangkan lagi. Kenapa? Karena seringkali bermain secara wajar, secara natural atau secara alamiah itu identik dengan membawa segala kebiasaan sehari-hari ke depan kamera atau ke atas panggung. Seakan-akan aktor tidak perlu menjadi siapapun. Yang berubah, yang berganti hanyalah kostumnya, make up, ya tata rias, kostum, dan lokasi misalnya. Itu saja yang berbeda. Tetapi sebenarnya yang sedang terjadi, aktor hanya membawa kebiasaan-kebiasaannya sehari-hari ke depan kamera atau ke atas panggung. Kenapa begitu? Karena logis saja, orang ketika harus menjadi orang lain ya memang akan terasa kurang alami, kurang wajar, kurang luas gitu ya. Tetapi ketika dia hanya perlu membawa kebiasaannya, cara bicaranya yang sehari-hari, kemudian gesturnya sehari-hari, ya tentu saja mereka merasa tidak asing dengan itu semua, itu sudah melekat pada dirinya. Jadi tinggal dia menghilangkan nervous atau grogi aja, kemudian dia bisa bermain dengan kelihatan enak dan wajar sekali. Tetapi sebenarnya yang sedang terjadi, si aktor hanya sedang mendemonstrasikan seluruh kebiasaannya sehari-hari ke dalam permainan dan dalam karakter yang sedang dia perankan. Contoh lain misalnya begini, ada banyak aktor atau aktris pendatang baru, khususnya di film ya. Kalau di teater mau pendatang baru, mau pendatang lama kayaknya nggak ada bedanya. Bedanya cuma di rambutnya gondrong apa enggak. Di film ada banyak aktris atau aktor yang pendatang baru yang kemudian bermain. Dan semua orang mengatakan permainannya alami sekali, natural sekali dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, dari mana dia tahu permainan dia natural gitu. Ya. Karena kan dia nggak tahu kebiasaan dia sehari-hari itu seperti apa. Jangan-jangan dia terlihat natural, terlihat alami itu ya memang karena kebiasaannya sehari-hari begitu. Ya siapapun kalau harus menjadi dirinya ya kelihatan natural lah. Kucing menjadi kucing itu natural dan alami sekali karena kucing nggak perlu berpura-pura menjadi bebek atau berpura-pura menjadi macan kan. Dia hanya perlu menjadi kucing, makanya dia kelihatan alami dan natural gitu. Begitu juga ketika kita hanya perlu menjadi diri kita, tinggal nanti di depan kamera ya kelihatan sedih, apa pura-pura sedih, apa pura-pura kecewa, atau pura-pura kena ajab gitu misalnya. Ya tapi semua itu kita lakukan dengan tubuh sehari-hari kita. Dengan seluruh kebiasaan kita. Nah, bukan natural yang seperti itu, bukan kewajaran yang seperti itu, bukan kealamiahan seperti itu yang dimaksud dalam seni peran. Nah, jadi ada dua dalam hal ini, ya. Kebenaran dalam seni peran, kebenaran acting yang dimaksud benar actingnya secara karena natural atau karena alamiah itu ada dua.
kebenaran realistik dan kebenaran artistik. Kebenaran realistik ini karena si aktor hanya perlu menjadi dirinya sendiri sebagaimana adanya dia sehari-hari. Itu kebenaran realistik. Dan ini hanya tepat untuk film-film dokumenter. Atau misalnya video keluarga. Nah, nggak usah berakting kalau video keluarga ya untuk dokumentasi ulang tahun anak atau kawinan gitu. Nah, jadi pakai kebenaran realistik aja. Atau film-film dokumenter karena si tokoh, si karakter kan memang bukan bukan karakter yang diperankan, tetapi si tokoh itu sendiri. Nah, itu kebenaran realistik. Artinya kalau aktor hanya membawa kebiasaannya sehari-hari ke atas panggung atau ke depan kamera, cara bicaranya, gestikulasinya, dan seterusnya, ya itu kebenaran realistik. Sedangkan yang dimaksud dalam seni peran, khususnya untuk teman-teman yang mengikuti metode Stanislavski, yang dimaksud adalah kebenaran artistik. Kebenaran artistik ini kebenaran rekaan yang memang diciptakan. Jadi seorang aktor itu memang menciptakan gestikulasi, menciptakan wicaranya, nada bicaranya, tempo wicaranya, aksentuasinya. Itu semua dia ciptakan demi menghidupkan karakter yang dia perankan. Jadi ada karakter A, kemudian aktor mencoba mencari, mengeksplorasi nada bicara yang tepat untuk karakter seperti ini seperti apa. Sehingga karakterisasinya menjadi lebih tervisualisasikan lewat nada bicara, lewat tempo, lewat aksennya, lewat gesturnya, sampai ke pernik-pernik kecil. Nah, semua itu memang diciptakan oleh aktor. Itu yang dimaksud dengan tubuh fiksinya. Aktor menciptakan tubuh fiksi untuk si karakter. Jadi suaranya, gestikulasinya, semua itu adalah tubuh fiksi yang diciptakan aktor demi menjelmakan karakter. Tubuh fiksi yang seperti apa yang harus diciptakan sesuai dengan tuntutan karakter. Jangan mengatakan bahwa ini karakternya gua banget, Ton. Nggak ada manusia yang sama persis sebangun kongruen gitu, nggak ada. Ya, jempol kita aja beda gitu, unter-unternya itu. Cap jempolnya kan berbeda gitu. Nah, mesti ada perbedaan, ada banyak perbedaan. Jadi yang ingin saya katakan di sini, kewajaran, kealamiahan, kenaturalan dalam seni peran, baik di depan kamera maupun di atas panggung, film atau teater, itu adalah kebenaran artistik, bukan kebenaran realistik kecuali dokumenter. Sepanjang pendekatannya seni peran realisme ya, atau pakai metode Stanislavski atau metode-metode lain, Lee Strasberg atau Stella Adler yang saya kira juga sumbernya sama. Maka kebenaran artistiklah yang digunakan. Aktor menciptakan tubuh fiksi untuk karakternya. Sebelum akhirnya kita akan mengatakan bahwa tubuh fiksi ciptaan aktor ini demi menjelmakan karakter psikis yang ada di balik si tubuh. Jadi tubuh fiksi yang diciptakan ini demi menjelmakan karakter psikis. Saya kira sampai di situ dulu perbincangan kita mengenai seni peran dan acting untuk kesempatan ini. Akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya dan mudah-mudahan bisa lebih seru. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam.